Kisah Ethiopia tidak dimulai dengan garis perbatasan politik, melainkan dengan gejolak di bawah kerak bumi. Di wilayah timur laut yang dikenal sebagai segitiga Afar, bumi sedang dalam proses melahirkan sesuatu yang baru. Disinilah tiga lempeng tektonik besar, lempeng Afrika, Somalia, dan Arab bertemu dan saling menjauh. Proses ini menciptakan salah satu fenomena geologi paling dramatis di dunia, yakni Depresi Afar. Di kedalaman 125 meter di bawah permukaan laut, kita menemukan depresi Danakil. Ini adalah tempat di mana kerak bumi paling tipis, membiarkan panas magma hampir menyentuh permukaan. Hasilnya adalah lanskap yang tampak seperti fiksi ilmiah. Di kawasan Dallol, misalnya, mata air panas memuntahkan air yang sangat asam, menciptakan formasi kristal garam berwarna kuning belerang, hijau neon, dan oranye karat. Udara di sini dipenuhi uap beracun, dan suhu rata-rata tahunannya menjadi yang tertinggi di planet ini. Namun, di tempat yang seolah menolak kehidupan ini, suku Afar tetap bertahan hingga saat ini. Mereka adalah para penambang yang setiap harinya memahat blok-blok garam secara manual. Di bawah terik matahari yang mematikan, garam ini kemudian diangkut oleh ribuan unta dalam karavan panjang yang melintasi gurun, sebuah pemandangan yang tidak berubah selama lebih dari 2 milenium. Melalui laluan purba yang juga telah wujud selama beribu-ribu tahun, di utara dataran garam ini terdapat Erta Ale yang juga dijuluki pintu ke neraka oleh penduduk setempat, menjadi salah satu dari segelintir tasik lava kekal di dunia yang tidak pernah tidur. Cahaya kemerahan dari kawah Erta Ale ini memantul di langit malam, menciptakan kontras yang tajam dengan kesunyian gurun di bawahnya. Di sini, kerak bumi begitu tipis, sehingga detak jantung planet ini bisa dirasakan melalui getaran kecil di bawah telapak kaki. Namun bagi suku Afar, api ini bukanlah ancaman, melainkan penjaga. Mereka hidup berdampingan dengan magma yang mendidih, seolah-olah telah menjalin perjanjian kuno dengan kekuatan tektonik yang terus merobek benua Afrika ini menjadi dua. Namun, Danakil bukan hanya tentang api dan garam. Tak jauh dari kawah membara itu, terbentang Dallol, sebuah lanskap surrealis yang tampak seperti permukaan planet asing. Kolam-kolam asam berwarna kuning neon, hijau toska, dan jingga pekat terbentuk dari kombinasi belerang, zat besi, dan mineral yang memancar dari mata air panas bawah tanah. Udara di sini berat, oleh aroma sulfur yang menyengat, mengingatkan siapapun yang berani melangkah bahwa keindahan ini sangatlah mematikan. Di tengah lingkungan yang ekstrim ini, ketangguhan manusia diuji hingga batas maksimal. Namun suku Afar tidak hanya sekadar bertahan hidup. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem yang keras ini. Kehadiran mereka membuktikan bahwa di mana ada kemauan yang sekeras baja, di situ kehidupan akan menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling tidak ramah di muka bumi sekalipun. Danakil tetap berdiri sebagai monumen abadi tentang kekuatan alam yang mentah dan semangat manusia suku Afar yang tak terpatahkan. Meninggalkan panasnya Danakil, kita naik ke dataran tinggi Ethiopia yang sering dijuluki sebagai bumbung Afrika. Ini adalah benteng alam raksasa yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik jutaan tahun lalu. Puncaknya seperti Ras Deshon di pegunungan Simen yang menjulang hingga lebih dari 4.500 meter. Di dataran tinggi ini, isolasi geografis telah melahirkan evolusi yang unik. Pegunungan Simen adalah rumah bagi satwa yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Monyet gelada dengan bulu tebal dan bercak merah menyerupai jantung di dadanya, hidup dalam kawanan besar di tebing-tebing curam. Mereka adalah satu-satunya primata yang hampir sepenuhnya memakan rumput. Sementara di puncak-puncak yang lebih sunyi, serigala Ethiopia, kenit paling langka di dunia, berburu tikus mole di padang Afro-Alpin. Keberadaan makhluk-makhluk ini menjadi pengingat betapa berharganya ekosistem Ethiopia yang unik dan rapuh. Dataran tinggi ini juga merupakan sumber kehidupan bagi jutaan orang di luar perbatasannya. Dari Danau Tanah, mengalirlah Sungai Nil Biru sampai Mesir. Air terjun Tis Abai, yang artinya asap yang menggelegar, adalah titik awal perjalanan air yang akan melintasi Sudan dan Mesir. Tanpa kontribusi air dari dataran tinggi Ethiopia ini, rasanya peradaban Mesir kuno mungkin tidak akan pernah ada. Dengan demikian, Ethiopia adalah penyokong kehidupan bagi Afrika Timur.
tak kalah menarik dengan panas alamnya. Spiritualitas di Ethiopia memiliki akar yang sedalam tanahnya. Ethiopia adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi pada abad keempat di bawah Raja Ezana dari Kekaisaran Aksum. Kendati demikian, kekristenan di sini berkembang dengan warna yang sangat berbeda dari barat. Di Lalibela misalnya, kita dapat menyaksikan salah satu pencapaian teknik paling luar biasa dalam sejarah manusia saat Yerusalem jatuh ke tangan kaum muslimin. Raja Lalibela bercita-cita untuk membangun Yerusalem baru di tanah Ethiopia. Alih-alih membangun gereja dari kayu atau batu bata, ia justru memerintahkan para pekerjanya untuk memahat gereja-gereja tersebut langsung ke dalam batu vulkanik padat. BT Georgis atau gereja St. George dengan bentuk salib Yunani yang sempurna dipahat 15 meter ke bawah tanah. Setiap pilar, jendela, dan relief diukir tanpa kesalahan sedikit pun karena satu kesalahan saja berarti merusak seluruh struktur bangunan. Hingga hari ini gereja-gereja ini tetap menjadi tempat ibadah yang aktif, dipenuhi oleh peziarah berjubah putih yang melantunkan doa dalam bahasa Gezi, bahasa kuno yang hanya digunakan dalam liturgi gereja. Kedalaman spiritualitas Ethiopia tidak berhenti pada satu iman saja. Dalam sejarahnya, ia juga pernah menjadi tanah hijrah bagi para sahabat Nabi Muhammad saat terjadi penganiayaan kafir Quraisy pada awal dakwah Islam di Makkah. Dalam catatan sejarah Islam, juga disebutkan bahwa Raja Najasyi, salah satu Raja Habasyah dari Kerajaan Aksum, dikabarkan telah memeluk Islam, dan Nabi Muhammad melakukan salat ghaib saat mendapat kabar bahwa Raja Najasyi wafat. Karena itu, negeri ini memegang tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Di bagian arah timur, kita akan menemukan Kota Harar, sebuah kota bertembok kuno dengan penuh nuansa keislaman dengan lebih dari 80 masjid di balik temboknya. Kota Harar menjadi pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas Islam yang sangat kental di jantung tanduk Afrika. Ethiopia juga terkait erat dengan tradisi Yahudi. Di Aksum, berdiri sebuah kapel kecil yang dijaga ketat. Orang Ethiopia percaya sepenuhnya bahwa di sanalah terletak tabut perjanjian yang asli yang dibawa oleh Menelik I, putra Ratu Saba dan Raja Sulaiman. Keyakinan ini bukan sekadar mitos bagi mereka, karena itu adalah fondasi identitas nasional yang menyatukan rakyat dalam rasa bangga akan warisan spiritual yang luhur. Ethiopia adalah tanah kelahiran kopi, tempat di mana biji hitam ini pertama kali ditemukan oleh seorang penggembala kambing. Bagi masyarakat Ethiopia, kopi bukan sekadar minuman penghalau kantuk, melainkan sebuah ritual sakral. Melalui seduhan yang panjang dan penuh penghormatan, kopi disajikan dalam 3 tahap: abol, tona, hingga puncaknya buroka, yang berarti berkah. Disinilah, di sela kepulan asap kemenyan dan aroma biji yang dipanggang, spiritualitas dan kehidupan sosial Ethiopia melebur menjadi satu, sebuah persembahan bagi jiwa dan raga. Sejarah politik Ethiopia adalah anomali di benua Afrika pada saat negara-negara tetangganya jatuh ke tangan kolonialis Eropa di abad ke-19. Ethiopia tetap tegak berdiri dan pada tahun 1896 di bawah kepemimpinan Kaisar Menelik II, pasukan Ethiopia yang dipersenjatai dengan tekad baja mengalahkan tentara Italia dalam pertempuran Adwa. Kemenangan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia dan menjadikan Ethiopia sebagai mercusuar harapan bagi gerakan Pan-Afrikanisme. Kaisar Haile Selassie yang memerintah selama sebagian besar abad ke-20 membawa Ethiopia ke panggung dunia modern. Bagi gerakan Rastafarian, di Jamaika ia dipandang sebagai sosok mesianik, simbol martabat hitam yang tak tergoyahkan. Warisannya masih terasa di Addis Ababa, yang kini menjadi ibu kota diplomatik Afrika sebagai markas besar Uni Afrika. Namun, Ethiopia modern juga merupakan cerita tentang transformasi ekonomi. Dari budaya kopi yang legendaris, di mana buna, minuman kopi, bukan sekadar minuman, melainkan upacara sosial yang sakral, hingga pembangunan bendungan raksasa dan jaringan kereta api modern. Addis Ababa, sebagai sebuah ibu kota modern, kini dipenuhi dengan pencakar langit yang mencerminkan ambisi negara ini untuk menjadi kekuatan industri kawasan di Afrika.
Di ujung selatan, jauh dari deru modernitas Addis Ababa yang semakin pesat, waktu seolah melambat dan akhirnya berhenti di Lembah Omo. Wilayah ini bukan sekadar peta geografis, melainkan sebuah museum hidup yang menjaga fragmen-fragmen awal peradaban manusia. Di sini, Sungai Omo mengalir seperti urat nadi yang memberi kehidupan bagi puluhan suku, termasuk Hamar, Mursi, dan Karo, yang tetap teguh memegang tradisi di tengah gempuran dunia luar yang kian seragam. Bagi suku Hamar, tanah yang gersang adalah panggung bagi ritual ukulibula atau lompat sapi. Di bawah sorak-sorai keluarga dan kepulan debu yang diterpa cahaya keemasan senja, seorang pemuda harus berlari melintasi punggung barisan sapi dengan telanjang. Ini bukan sekadar pertunjukan ketangkasan, ini adalah ambang pintu suci. Satu langkah salah berarti rasa malu, namun keberhasilan akan mengantarkannya pada status pria dewasa, sebuah pengakuan yang memberinya hak untuk membangun keluarga dan memegang tanggung jawab atas sukunya. Beranjak ke pedalaman yang lebih tersembunyi, kita bertemu dengan suku Mursi, di mana kecantikan memiliki definisinya sendiri yang ikonik. Bagi para wanitanya, piringan bibir tanah liat yang besar adalah mahkota identitas. Sebuah simbol ketabahan dan status sosial yang diwariskan turun-temurun. Namun seni yang paling mendalam di Lembah Omo tidak ditemukan di atas kanvas, melainkan pada kulit manusia itu sendiri. Suku-suku di sini memandang tubuh sebagai kitab sejarah yang hidup. Kapur putih, oker merah, dan abu vulkanik dioleskan ke tubuh mereka, seperti lukisan abstrak untuk ritual dan perlindungan. Melalui luka yang sengaja dibentuk menjadi pola artistik, mereka menceritakan sejarah keberanian dalam pertempuran atau garis silsilah keluarga yang rumit. Setiap bekas luka adalah kata, dan setiap pola adalah kalimat tentang kehormatan. Keanekaragaman di Lembah Omo ini melengkapi identitas Ethiopia sebagai negeri yang unik, sebuah bangsa yang mampu memeluk kemajuan teknologi di satu sisi, namun tetap bersujud menghargai akar budayanya yang paling purba di sisi lain. Di sini, manusia tidak hanya sekadar hidup. Mereka merayakan eksistensi dengan cara yang paling jujur, mengingatkan kita semua tentang dari mana kita berasal. Dan, Ethiopia menyimpan sejarah manusia yang sangat tua.